wal yasaru, gampang nyari rizki. Lah kalau kita nyarikan untuk anak putri kita itu mbok ya jangan nyari yang tukang ngarit, tukang sampah misalnya, tukang parkir. Soleh dek tapi tukang parkir. Jangan. Yang pencarian rizkinya itu mudah, tidak susah. Nah ini cerita pengalaman saya. Tapi enggak terlalu privasi, tapi ini seru sekali. Karena saking ini jadi pertimbangan utama kalau anakku mbok rabiku mbok wae mangan opo misalnya. Jadi saya itu waktu itu gaya-gayaan. 3 bulan sebelum nikah itu saya memang sudah jadi itu apa yang ngajari orang nyupir itu, instruktur mobil. Jadi saya kemana-mana bawa mobil. Bahkan ngantar kemana apa namanya ngantarkan itu apa hantaran itu kan pakai mobil. Jadi masnya yang nomor 1 nomor 2 itu tahu kalau saya punya mobil. Padahal itu mobilku mek numpang. Gaya-gayanya nggak mobil. Iya. Lah terus itu kerja ya memang kerja murni bukan karena apa. Kebetulan pas mau nikah itu kok ya bawa mobil tuh kemana-mana dan kemana-mana ganti mobil. Loh, saya itu punya LPK Kang di sana, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Itu di bimbel matematika, sains, biologi, IPA itu ada. Itu teman-teman saya yang megang. Saya bagian nyupir. Ben ketok gengsi ngono lho. Neng dineni nggo mobil padahal ora entos lek parkir. Rono rene nabrak jeder, rono rene nabrak jeder. Entek duite kayak. Lah, itu menarik sekali. Itu salah satu yang diceritakan istri saya itu, kenapa yakin sekali belum lulus mau ngelamar dan minta menikahi anaknya itu kenapa kok yakin sekali? Karena dilihat emak saya almarhum. Mudah-mudahan beliau diterima amalnya Allah SWT. Itu saking yakinnya karena saya kemana-mana bawa mobil. Pernah suatu ketika emak itu mertua saya, emak itu tak jemput itu dari kerjanya pakai mobil. Jemput pepet terus sampai oleh pertama nggawa motor, sesuk nggawa mobil Avanza, sesuk nggo Daihatsu Ayla, sing metik sing keren. Sesuk ganti maneh. Karena di LPK itu ada 6 mobil. Nah itu saya masih ingat itu. Nah itu ternyata pekerjaan itu ternyata menolong saya. Supaya kelihatan mudah nyari rezeki, supaya kelihatan agak punya sedikit lah, enggak kere-kere amat misalnya. Itu siasat itu boleh dilakukan. Dan sekarang itu saya menengeri teman-teman begitu. Kalau udah mau malam mingguan bawa motor itu yang jengking-jengking ya. Engko lek wis mari rabi nggo motor oplet cedet. Oh, politik iki. Katene ngerabi, motore apik-apik. Mari dirabi. Elek. Kayaknya pengalaman ini. Kemudian wal khirafatul jalilah, pekerjaannya itu mulia. Selain nyarikan jodoh itu yang mudah nyari rezekinya, tapi status nyari rezekinya itu mulia. Ya tadi jangan nyarikan yang tukang sampah. Lah siasatnya untuk teman-teman jangan kerja tukang sampah dulu kalau mau nikah. Yang keren-keren dulu cari. Meskipun habis nikah resign, balik neng tukang sampah misalnya. Itu tips sih sebenarnya. Bukan berarti pekerjaan tukang sampah dan lain sebagainya itu tidak mulia, bukan. Tapi ya rada pantas-pantasan itu yang nyari yang pantas. Kalau dilihat dari istilah halal ya halal tenan. Begitu. Kemudian wayam bagi lahu an yanwiya bitazwijihi attiba' sunnah. Nyarikan anak gadis suami itu kudu duwe niat dalam menikahi anaknya itu untuk ittiba' as-sunnah, ngikuti sunnahnya Rasulullah. Jadi nikah itu bukan gengsi-gengsian Kang. Datang ke kondangan teman, ditanyai kapan gue rabi? Sesok.
Saking pedene sesuk sak sapa sing gelem pokoke dirabi. Bukan seperti itu. Jadi nikah tuh nggak boleh ngasal. Nikah itu noto niat. Nikah itu untuk apa? Ittiba as-sunnah. Ngikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Wa taktsira ammatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat. Tadi ditegaskan niat dulu ngikuti sunnah Rasul, yang kedua niat memperbanyak keturunan. Karena kalau memperbanyak keturunan itu yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya niat nikah itu apa? Bukan gengsi. Aku iso ngentuk nerek kae wis wayu anake wong sugih. Tak rabi. Misalnya. Bukan seperti itu, gengsi-gengsian bukan. Tapi niatnya ngikuti sunnah Rasulullah. Niat juga memperbanyak keturunan. Wal qiyama bi husnir riayah 'ala zaujati. Dan niat menjaga, membimbing dengan sebaik-baiknya kepada istrinya. Habis dinikahi jangan disiksa, Mas. Pertama arep rabi sik pacaran ngalor ngidul lek ceblok lek tiba ya Allah dek dielus disebul ya. Mari rabi ceder kupingmu lho nendi. Aduh. Mas nek piye to kowe iki Mas? Lek sik durung rabi anu sepurane Mas engko mari rabi rene atau deloken jan kurang, maksudnya kurang halus sedikit sama suami. Wa hifdzuddin, niat jaga agama. Ini saya teliti, maksudnya saya pernah ketemu teman-teman kampus saya itu, saya tahu betul dia ini ya solehah sekali. Nikah itu di luar jalur. Kami dulu kan jalur kaderisasi. Artinya jalur kaderisasi itu ya kami nikah itu ada yang buat proposal, Ustaz. Ada istilah seperti itu di kampus itu. Nikah buat proposal, biodata, fotonya ini tinggi sekian, berat badan sekian, hobi ini, penghasilan ini, dalam segi agama hafal 1 juz, hafal 2 juz, hafal misalnya al-ma'thurat pagi dan petang itu hafal. Nanti nyari jodoh itu mintanya yang seperti apa? Itu disatukan antara murabi laki-laki dan murabi yang perempuan. Misalnya kayak saya sama istri saya punya binaan misalnya. Ada nih binaan saya mau nikah nih. Delok, aku bojoku, istri saya punya juga ada yang mau nikah, coba dicocokkan. Oh cocok, ditemok nih, disuruh ta'aruf, piye, siap, langsung datangi orang tuanya, seperti itu. Lah ini nikahnya di luar jalur, nikah oleh gantengnya orang oleh solehnya. Sehingga apa? Saya miris sekali, ini kejadian nyata, dan ini maksudnya setelah nikah wis enggak jilbab, Bang. Ya turunnya itu drastis sekali. Awalnya jilbab ya solehah, ya gelem ngaji. Saiki wis dijak munggah-munggah gunung sing pecinta-pecinta alam ngono kuwi. Sehingga enggak terawat, agamanya itu enggak terawat. Orang istri itu kalau enggak terawat agamanya, didik anaknya juga enggak terawat. Iya kan? Al ummahatu madrasatul ula. Mama itu madrasah pertama bagi anak. Mama enggak bener ya anaknya ora bener. Kebanyakan seperti itu. Waraja'a walidun salihin yada'ulahu, dan niat berharap dari pernikahan itu tadi punya keturunan itu yang soleh yang mendoakan dia. Ini ada cerita di insya Allah ada di kitab Al-Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Itu ceritanya begini. Ada orang itu kan mimpi itu, di dalam mimpinya itu lihat orang bangkit dari kubur itu pada rebutan. Satu kotak dibuka rebutan. Tapi orang yang mimpi itu tadi lihat ada satu orang yang enggak rebutan. Cerita ini populer sekali. Enggak rebutan, ditanya, saya yang mimpi itu nanya, sampean kok enggak ikut rebutan, lah yang direbut itu apa? Itu pahala kiriman orang. Muslimat sak dunia ini ngirim pahala ke orang yang mati, ya kan? Kayak Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbana shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum
wal amwat, sing mati oleh kiriman doa. Itu yang direbut. Tapi satu orang yang tidak rebutan itu, satu. Ditanya kenapa? Saya sudah cukup, tidak perlu kiriman. Saya sudah cukup. Dengan apa sampean merasa cukup sehingga nggak melok rebutan kayak sampai jotos-jotosan misalnya? Saya itu setiap hari dikirim sama anak saya. Anak saya itu bakol itu ya semacam ya pokoknya pedagang lah, pedagang sayur, pedagang roti. Dalam beberapa riwayat kitab itu ya pedagang roti. Itu di pasar ini. Kemudian saya yang mimpi itu tadi bangun, tak cari di pasar. Misalnya di pasar induk misalnya. Wah, ternyata Reja tuku, tak delok Reja ki kok mulutnya itu umi-umi. Kamu kenapa kok baca jampe-jampe apa kamu? Enggak, saya lagi baca Quran. Ternyata dia hafal Quran. Saya kirimkan ke orang tua saya, bapak saya. Oh, ternyata betul. Anaknya di pasar ini, ternyata orang tua yang di dalam mimpi itu tadi merasa cukup dengan bacaan Quran anaknya tadi tiap hari dihadiahkan untuk bapaknya. Lah selang beberapa waktu saya mimpi lagi tapi bapaknya itu ikut rebutan. Dia tak tanyai, kenapa kok jenengan ikut rebutan? Kemarin ndak ikut rebutan. Ndak tahu ya, saya ini kok ndak dapat kiriman ini kenapa? Saya bangun kembali ke pasar induk, nemui Reja, tak takon, loh Reja nendi? Jari tetangga-tetanggane anu wis koid wisan, kena corona. Oh, pantas saja. Lah, pertemuan antara ruh dengan ruhnya orang mati itu dijelaskan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya itu Ar-Ruh, itu mungkin saja terjadi dan pasti terjadi. Dan memang bisa terjadi. Reja antara ruh dengan ruh itu ada surah saya lupa sekali. Dengan ruh dengan ruh itu bisa bertemu di dalam mimpi, ruhnya orang yang sudah meninggal dan ruhnya orang yang sudah masih hidup itu kalau tidur kan ruhnya diangkat. Tapi ruhnya orang yang mati tetap di sana, ruhnya yang hidup dikembalikan sama Allah. Itu mungkin terjadi dan itu terjadi pada sahabat. Nah, nikah itu yang diniatkan itu mbok ya punya harapan anak itu soleh. Orang itu kalau sudah punya niat pengen anaknya soleh, pasti langkah demi langkah itu menuju ke sana. Kalau nggak niat nggak mungkin, ya kan? Niat pengen punya anak soleh pasti mulai dari cara dan lain sebagainya itu begitu. Lah teman-teman tahu caranya supaya punya anak soleh? Bapak Ibu tahu nggak Bu? Teman-teman, loh, supaya dapat anak soleh piye? Supaya dapat anak soleh nikah dulu. Itu paling penting. Sampean bayang rono dilala urung nikah. Yo ora duwe anak soleh tak iya. Aduh. Masya Allah. Iya, berharap niat, selain niat juga punya harapan, punya anak soleh. Gitu. Yang mendoakan dia. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebab ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niate api oleh ganjaran. Karena setiap perbuatan itu bergantung pada niatnya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalasin, yaitu min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah. Kudu duwe niat, apapun kudu duwe niat. Mudah-mudahan manfaat. Nanti itu tadi tips rumus nyari jodoh untuk anak gadis kita. Lah, teman-teman yang di sini laki-laki, cara nyari istri itu apa? Cara nyari istri itu bagaimana? Ini panjang sekali dan tidak mungkin kita bahas. Mudah-mudahan ada umur panjang, waktu yang senggang kita lanjutkan. Tapi yang paling utama itu ada di kitab Al-Insaf. Sampean nikah itu tidak usah ngaji, tidak usah panjang-panjang. Maksudnya sama nikah itu yang prioritas itu apa? Mas Chandra pengen nikah, misalnya madhab Cak Dopar, Cak saya mau nikah ya.
Terus kamu pengennya apa? Pokoknya sing jari Cak Agus, sing agamane apik, dicak golekno tenan agamane apik. Wis khatam misale kitab Imriti misale. Tajwid yo ngerti, salat tahajud yo pateng, sedekah juga, puasa Senin Kamis digolekno wis iki rabiyen. Didelok lah kok raine rada elek. Aduh Cak, saya tak istikharah dulu ya Cak. Telung dina dinteni karo Cak Depar, ora mrene-mrene Chandra iki. Jare wong golek sing soleh, agamane lurus tenan, apik tenan, soleh. Bahasan tak golekne jebule ndak nongol-nongol. Bahasa nongol kayoke istikharahe ndak pas iki Cak. Kayoke perasaanku iki piye ngono ya. Berarti itu dalam kitab Al-Insaf, sampean iku enggak usah bertele-tele. Kalau mau nikah itu tentukan selera sampean. Kalau seleranya pengen kaya ya wis cari yang kaya. Kalau pengen cari yang cantik, yang cantik. Cantik tuh relatif ya Kang. Cantik itu relatif. Menurut saya cantik, menurut Cak Ipan enggak mungkin. Karena pandangannya Cak Ipan pasti beda dengan saya. Tapi kalau sampean itu punya kerelativasian susah, wis untuk mahasiswa nih masalah. Bahasa ilmiah ya rada lali. Jadi cantik, pengen cantik, piye cantik iku akeh sekali sing raine bunder, motone belok, irunge pesek, apa irunge mancung, kupinge jeprok misalnya. Sing bokonge piye rodok pesek apa rodok pesek menjero. Iku ciri-ciri kecantikan itu ada pada diri sampean dan sampean yang tahu siapa yang cantik itu tahu. Kata dalam kitab Al-Insaf itu seperti itu, ndak usah bertele-tele nyari istri itu. Sampean pengen piye? Lek pengen murni agamane, lek kaya apa biar janda biar apa. Lek pancen tujuan utamanya agama ya wis nerima. Tapi kalau tujuan sampean utamanya itu adalah syahwat nafsu, pengen seneng, pengen apa, pengen seneng duwe bojo cantik, bahenol. Ya kan lek melaku iku wis pokoke ra karuan lagune misalnya. Sa ujung rambut sampai rambut ngisor itu bisa jadi syair semua. Nah, itu kudu terus terang. Pengen golek anake tentara, boleh. Setelah itu apa yang terakhir? Ad-din, pertimbangannya agamanya. Boleh cantik, timbang dulu agamanya seperti apa.